Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengauditan dengan judul Overall Audit Strategy and Audit Program. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya, Agatha Sherly dengan NIM 305. Selanjutnya ada rekan saya, Gaby Adi dengan NIM 308. Lalu ada Nova Putri dengan NIM 312. Dan ada rekan saya, Asadila dengan NIM 408. Di sini ada jenis-jenis pengujian audit. Yang pertama adalah pengujian pengendalian. Baik secara manual maupun terotomatisasi dapat mencakup jenis-jenis bukti berikut. Yang pertama, meminta keterangan dari personil klien yang tepat. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian. Dan yang keempat, melaksanakan ulang prosedur klien. Auditor melaksanakan penelusuran sistem untuk mendapatkan pemahaman guna membantunya menentukan apakah pengendalian telah berjalan semestinya. Pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif dan biasanya meliputi pengujian atas sampel transaksi. Jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk pengujian pengendalian tergantung pada dua hal. Yang pertama, ada luas bukti yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal, dan yang kedua, pengurangan risiko pengendalian yang direncanakan. Selanjutnya, ada pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau sering disebut salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Auditor mengandalkan 3 jenis pengujian substantif, yaitu ada pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian rincian saldo. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Ketika auditor yakin bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar di jurnal dan diposting dengan benar, mempertimbangkan semua 6 tujuan audit terkait transaksi, mereka dapat yakin bahwa total buku besar adalah benar. Selanjutnya ada prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Standar audit mengharuskan perbandingan ini dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Meskipun tidak disyaratkan, prosedur analitis juga dapat dilaksanakan untuk mengaudit saldo rekening. Dua tujuan yang paling penting dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun adalah yang pertama, menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan, dan yang kedua memberikan bukti substantif. Selanjutnya, ada pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo ini berfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat dapat dipercaya. Luas pengujian ini bergantung pada hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif atas akun-akun tersebut. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gaby Adi Aryani, NIM 308. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Memilih jenis pengujian yang akan dilakukan. Umumnya, seorang auditor menggunakan kelima jenis pengujian saat melakukan audit keuangan, tetapi jenis tertentu dapat ditekankan, tergantung pada keadaan. Prosedur penilaian risiko diperlukan dalam semua audit untuk menilai risiko salah saji material, sedangkan 4 jenis pengujian lainnya dilakukan sebagai tanggapan terhadap risiko yang diidentifikasi untuk memberikan dasar bagi opini auditor.
Beberapa faktor mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti dan biaya relatif tiap jenis pengujian. Nah, di sini telah saya lampirkan tabel 13.2 merangkum hubungan antara prosedur audit lebih lanjut dan jenis bukti. Nah, hasil pengamatan dari tabel tersebut yaitu yang pertama, lebih banyak jenis bukti yang digunakan untuk pengujian rincian saldo daripada jenis tes lainnya. Lalu yang kedua, hanya pengujian rincian saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari klien dibuat untuk setiap jenis tes. Lalu yang keempat, inspeksi digunakan dalam setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis substantif. Nah, selanjutnya beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan resiko inherent. Nah, di sini telah saya cantumkan 4 jenisnya. Yang pertama, ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Masing-masing dari 4 jenis prosedur selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti tertentu. Lalu yang kedua, biaya relatif. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang tepat yang mencukupi, biaya bukti itu merupakan pertimbangan yang penting. Nah, di sini ada 4 jenis pengujian yang tercantum yang disusun menurut peningkatan biayanya. Yang pertama ada prosedur analitis substantif, yaitu yang paling murah karena relatif mudah membuat perhitungan dan perbandingan. Seringkali cukup banyak informasi tentang potensi salah saji dapat diperoleh hanya dengan membandingkan 2 atau 3 angka. Lalu selanjutnya ada prosedur penilaian resiko yang mana termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal, tidak semahal tes audit lainnya karena auditor dapat dengan mudah membuat pertanyaan dan observasi dan melakukan prosedur analitis perencanaan dan juga memeriksa hal-hal seperti dokumen yang meringkas operasi bisnis klien dan proses serta struktur manajemen dan tata kelola relatif lebih murah dari tes audit lainnya. Lalu selanjutnya pengujian pengendalian yang juga melibatkan pengajuan pertanyaan atas tanya jawab, pengamatan, dan inspeksi. Biaya relatifnya juga lebih rendah dibandingkan dengan pengujian substantif. Namun, pengujian pengendalian jauh lebih mahal dibandingkan prosedur penilaian risiko auditor karena luas pengujian yang diperlukan jauh lebih besar untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif, terutama bila pengujian pengendalian ini melibatkan pelaksanaan ulang. Lalu selanjutnya, pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini lebih mahal dibandingkan pengujian pengendalian yang tidak mencakup pelaksanaan ulang, karena resiko seringkali memerlukan rekalkulasi dan penelusuran. Auditor harus menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengujian ini merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah atau moneter yang secara langsung berpengaruh pada ketepatan saldo laporan keuangan. Lalu poin selanjutnya ada yang ketiga, ada hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar laporan keuangan, sedangkan pengecualian dalam pengujian substantif atau transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan salah saji laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Lalu poin selanjutnya yang keempat, hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan antara satu akun dengan akun lainnya atau dengan informasi non-keuangan dapat mengindikasikan kemungkinannya meningkat bahwa ada salah saji material itu. Lalu selanjutnya ada bukti gabungan atau evidence mix. Pengujian pengendalian otomatis atau data diperlukan teknik audit yang dibantu oleh komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi untuk menguji efektivitas pengendalian umum untuk perubahan program dan pengendalian atas akses. Nah, ketika auditor menguji pengendalian manual pada laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi, auditor harus mempertimbangkan baik efektivitas hasil penelaahan, manajemen maupun pengendalian terhadap akurasi informasi dalam laporan tersebut. Pilihan jenis pengujian yang akan digunakan dan seberapa luas pengujian tersebut perlu dilakukan dapat sangat bervariasi di antara audit
untuk berbagai tingkat efektivitas pengendalian internal dan resiko yang melekat. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari siklus ke siklus. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam menanggapi resiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian resiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengujian. Nah, kombinasi ini sering sekali disebut dengan evidence mix atau bukti gabungan. Yaitu akan saya ilustrasikan pada tabel yang telah saya lampirkan, tabel 13.2 untuk 4 audit yang berbeda. Dalam setiap kasus, anggap saja itu cukup bukti yang sesuai yang telah saya kumpulkan. Dalam setiap audit, Anda harus bisa menentukan deskripsi klien dari campuran bukti. Yang pertama, ada analisis audit 1. Auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan mengandalkan pengendalian internal klien dalam mengurangi pengujian substantif lainnya. Hal ini menyebabkan pengujian substantif transaksi dan pengujian terperinci saldo diminimalkan, karena ada penekanan pada pengujian tersebut dengan harga relatif murah. Pengauditan ini memakai bukti gabungan yang digunakan dalam audit terintegrasi laporan keuangan dan pengendalian internal laporan keuangan perusahaan publik. Nah, di dalam tabel 13.2, klien ini adalah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang canggih dan risiko inheren rendah. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian yang ekstensif atas pengendalian dan sangat bergantung pada kontrol internal klien untuk mengurangi pengujian substantif. Luas prosedur analitik substantif juga dilakukan untuk mengurangi substantif lainnya. Oleh karena itu, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian rincian saldo diminimalkan. Lalu selanjutnya ada analisis audit kedua. Auditor dapat melakukan pengujian atas semua jenis pengujian sedang, kecuali untuk prosedur analisis substantif secara meluas. Perlu pengujian yang luas yang dibutuhkan jika resiko bawaan khusus ditemukan. Nah, di dalam tabel 13.2, perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa kontrol yang sedikit resiko yang melekat. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian dalam jumlah sedang untuk semua jenis pengujian kecuali prosedur analisis substantif yang akan dilakukan secara ekstensif. Nah, lebih pengujian ekstensif akan diperlukan jika resiko inheren tertentu ditemukan. Lalu selanjutnya ada analisis audit ketiga. Keputusan manajemen dalam pengendalian internal yang lebih baik memakan biaya yang cukup besar. Tidak ada pengujian dalam pengendalian internal ketika pengendalian tidak efektif untuk perusahaan non-publik. Penekanan yang dilakukan pada pengujian terperinci saldo dan pengujian substantif transaksi serta beberapa prosedur analitik substantif yang juga dilakukan. Biaya audit kemungkinan akan menjadi relatif tinggi karena jumlah pengujian substantif yang lebih terperinci. Nah, di dalam tabel 13.2, perusahaan ini berukuran sedang tetapi memiliki sedikit pengendalian yang efektif dan risiko inheren yang signifikan. Mungkin manajemen telah memutuskan internal yang lebih baik kontrol yang tidak hemat biaya. Karena kurangnya pengendalian yang efektif, kami dapat melakukannya. Anggaplah perusahaan ini mungkin adalah perusahaan non-publik. Tidak ada tes kontrol yang dilakukan karena mengandalkan pengendalian internal yang tidak tepat jika pengendalian tidak memadai untuk perusahaan non-publik. Lalu selanjutnya ada analisis audit keempat. Di dalam tabel 13.2, rencana awal audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun, auditor kemungkinan menemukan penyimpangan pengujian pengendalian yang luas dan salah satu yang signifikan saat melakukan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitik substantif. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa internal kontrol tidak efektif. Pengujian terperinci saldo yang meluas dilakukan untuk menutupi hasil pengujian lainnya yang tidak dapat diterima dengan biaya audit yang besar. Karena pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi dilakukan namun tidak dapat digunakan untuk mengurangi pengujian terperinci saldo. Pengujian ekstensif atas rincian saldo dilakukan untuk mengimbangi hasil yang tidak dapat diterima dari pengujian lainnya. Sekian presentasi dari rekan saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Aditya dengan NIM 2018-310312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai design of program audit. Untuk memenuhi tujuan audit yang mana yaitu adalah untuk mengungkapkan penyajian atau menunjukkan ada tidaknya salah saji material. Nah, hal ini
untuk memenuhi tujuan audit tersebut dibuatlah program audit atau prosedur audit, di mana itu adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur-prosedur audit yang berisi rencana langkah kerja yang harus dilaksanakan berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya itu tadi untuk mengungkapkan dan menyajikan apakah ada salah saji material atau tidak. Lalu untuk mengungkapkan hal tersebut terdapat pertimbangan. Untuk mencapai tujuan audit itu ada pertimbangan-pertimbangan seperti materialitas, bauran bukti, resiko inheren, resiko pengendalian, dan resiko signifikan. Selain itu, program audit itu juga berisi penilaian resiko yang akan dilakukan dalam perencanaan audit itu. Prosedur penilaian risiko itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur penilaian risiko memberikan bukti audit untuk mendukung penilaian risiko pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Nah, penilaian risiko ini untuk mengidentifikasi atau menilai risiko salah saji material, yang mana sudah saya jelaskan tadi, supaya antara auditor dan entitas itu sejalan kayak gitu. Selanjutnya, setelah membuat design of the program tadi, membuat program atau rencana audit tadi, program audit tadi, itu selain itu program audit itu dirancang dalam 3 tambahan, yaitu yang pertama adalah pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Apa itu pengujian pengendalian dan pengujian substantif? Yang pertama adalah pengujian pengendalian, yaitu adalah pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Lalu untuk pengujian substantifnya yaitu adalah pengujian prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung memengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Jadi ketika ada pengujian substantif itu untuk misal ya kan kadang itu perusahaan kita berusaha dengan perusahaan asing. Di situ kan ada selisih misal kurs kayak gitu-gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya prosedur analitis substantif, yang mana melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan penting dari prosedur ini adalah mengaudit saldo akun, yang mana mungkin menunjukkan salah saji yang dalam laporan keuangan. Apabila auditor menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu mungkin diabaikan atau ukuran sampel dikurangi, maka prosedur analitis ini merupakan jenis pengujian substantif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Lalu ada pengujian rincian saldo, yaitu yang berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya yaitu pada pengujian rincian saldo adalah neraca, yang mana pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasa diperoleh dari sumber independen dengan klien dianggap sangat dapat dipercaya. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sadila dengan NIM 2018-310408. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya membahas tentang metodologi perencanaan pengujian rincian saldo piutang usaha. Yang pertama, mengidentifikasi risiko signifikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material untuk piutang usaha. Sebagai bagian dari memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien, auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko bisnis klien yang signifikan untuk menentukan apakah risiko tersebut
mengakibatkan risiko yang signifikan atau peningkatan risiko material. Salah saji dalam laporan keuangan, jika auditor mengidentifikasi risiko signifikan karena kecurangan atau kesalahan, auditor harus mengidentifikasi pengendalian klien untuk memitigasi risiko tersebut dan merancang prosedur substantif untuk menentukan apakah salah saji material terjadi karena risiko signifikan. Peningkatan risiko kesalahan penyajian material harus disertakan dalam evaluasi auditor atau risiko inherent atau bawaan dan risiko pengendalian yang kemudian akan mempengaruhi tingkat bukti yang tepat. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja. Auditor harus memutuskan penilaian awal tentang materialitas untuk audit secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan totalnya ke saldo akun. Untuk menetapkan material kinerja setiap saldo yang signifikan. Untuk tingkat material yang lebih rendah, diperlukan pengujian yang detail yang lebih banyak dan sebaliknya. Beberapa auditor mengalokasikan materialitas kinerja untuk tujuan audit terkait keseimbangan individu, tetapi sebagian besar tidak. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk penjualan dan siklus penagihan. Metodologi untuk mengevaluasi risiko akan diterapkan pada penjualan dan penerimaan kas dalam audit piutang. Pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian dan bersamaan dengan itu, jumlah bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif atas transaksi dan pengujian rinci saldo kontrol yang tidak memadai akan meningkatkan bukti substantif yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang keempat, merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk penjualan dan siklus penagihan. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dirancang dengan harapan bahwa hasil tertentu akan diperoleh. Hasil prediksi ini mempengaruhi desain pengujian rincian saldo. Misalnya, auditor biasanya berencana untuk melakukan pengujian ekstensif terhadap pengendalian ketika risiko pengendalian dinilai rendah. Hal ini akan memungkinkan pengujian substantif yang kurang ekstensif atas saldo piutang. Yang kelima, merencanakan dan melakukan prosedur analitis substantif untuk saldo piutang. Auditor melakukan prosedur analitis substantif untuk suatu akun seperti piutang untuk dua tujuan, untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam saldo akun dan untuk mengurangi pengujian audit rinci. Hasil prosedur analitis substantif secara langsung mempengaruhi luas pengujian rincian saldo. Yang keenam, uji desain rincian saldo piutang untuk memenuhi saldo terkait tujuan audit. Rencana pengujian rincian saldo meliputi prosedur audit, ukuran sampel, item untuk dipilih, dan waktu. Prosedur harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun dan setiap tujuan audit terkait saldo dalam setiap akun. Kesulitan yang dihadapi auditor dalam merancang pengujian rincian saldo adalah kebutuhan untuk memprediksi hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif sebelum dilaksanakan. Hal ini diperlukan karena auditor harus merancang pengujian rincian saldo selama tahap perencanaan. Tetapi desain yang sesuai bergantung pada hasil pengujian lainnya. Dalam pengujian perencanaan rincian saldo, auditor biasanya memprediksi sedikit atau tidak ada pengecualian yang akan terjadi dalam pengujian pengendalian, pengujian transaksi substantif, dan prosedur analitis yang substansial. Jika hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif tidak konsisten dengan prediksi auditor, perlu mengubah pengujian rincian saldo selama audit berlangsung.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.